Shalom saudara semua, kita akan memasuki ibadah minggu kita ini, dan hari ini kita akan mendapatkan suatu message dari Tuhan, dan juga tuntunan tentunya dari Tuhan. Dan temanya adalah musim semi, saudara. Apa maknanya? Yuk kita ikutin, tapi kita mulai dulu dengan doa. Bapak, kami buka hati buat kebenaran firman Tuhan ditabur, dan juga kami buka hati agar Roh Kudus berbicara kepada kami, sehingga pesan yang Tuhan sampaikan menjadi suatu pesan pribadi yang menuntun kami dan menggerakkan kami. Kami siap, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari terkasih, kita melanjutkan dari minggu lalu, dan kita sudah lihat dari minggu lalu oleh peneguhan beberapa hamba-hamba Tuhan, kita tahu bahwa masa ini, saat ini, apa yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan sedang memberikan tahun tuaian. Inilah saatnya untuk menuai. Kita dapatkan remah dari Amos 9 ayat 13, saudari, itu sudah di minggu lalu. Saya hanya mau memperlihatkan karena ini suatu kelanjutan, kita harus melihat latar belakang ataupun juga apa yang terjadi sebagai satu kesatuan. Saudara, untuk menuai harus mulai dengan benih, tetapi benih memerlukan tanah. Dan tanah berbicara adalah hati kita, saudara-saudari. Hati ini adalah tanah tempat benih bertumbuh, saudara-saudara. Dan minggu lalu kita sudah melihat bahwa tanah yang subur, hati yang subur adalah hati yang bukan main perasaan, tetapi hati yang dimotivasi oleh Allah, mempercayai kasih Allah yang menerima kita apa adanya, sehingga kita senantiasa sangat diinginkan oleh Tuhan, dan Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia, ya, dan kemudian hati yang berfokus pada apa yang Tuhan bisa berikan dan salurkan kepada kita. Karena dalam prinsip kerajaan Allah, kita bukan sumber. Kalau kita bisa mengasihi karena kita sudah merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Kalau kita bisa memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Kalau kita bisa mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Inilah berbicara apa yang kita bisa berikan bersumber dari apa yang kita terima dan yang disalurkan oleh Tuhan. Lalu kita mulai mengerti bahwa penyertaan Tuhan bukan untuk meluputkan kita dari masalah. Masalah adalah bagian daripada kehidupan, kemudian juga bahwa penyertaan Tuhan bukan artinya mujizat demi mujizat, tapi penyertaan Tuhan adalah ekspresi kasih dari Tuhan. Dan dari situlah karena kasihnya kita tahu kemenangan pasti terjadi. Amin. Ini yang kita harus taruh, kita harus lihat di hati kita, sehingga hati ini tempat kita terhubung dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berfellowship dengan Tuhan, saudari. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjut. Minggu lalu kita melihat tuntunan dari Yeremia 1 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita akan lanjut, saudari. Kita akan melihat kitab Yeremia lanjutan dari minggu lalu. Di ayat 9 dan 10 kita baca, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudari, kita melihat apa yang di-highlightin merah ini. Yang dilakukan Tuhan pertama setelah Dia memanggil Yeremia, setelah kita dipersiapkan hati kita, adalah menjamah mulut. Bagi banyak orang mulut gak penting, tetapi bagi kerajaan Allah ini penting. Ingat, apanya kita anggap penting di dalam dunia ataupun logika kita belum tentu penting di hadapan kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan mulut itu penting. Bahkan tuntunan Tuhan dari renungan yang kita juga diberikan oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kita disuruh menjadi teladan. Dan teladan yang pertama Tuhan ingin adalah perkataan kita. Dari mulut kita, saudara-saudari. Amin. Di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 11 ayat yang terkenal ini dikatakan bahwa lidah kita ini kadang kita pakai untuk memuji Tuhan Bapa kita. Tetapi kadang kita pakai lidah ini untuk mengutuk, marah, maki-maki orang yang adalah ciptaan Tuhan juga. Dari mulut yang satu keluar
berkat, satu kutuk. Kadang kita memberkati orang, kadang kita mengutuk. Di firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus 3 ini, saudara. Saudara-saudariku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apa yang mau dikatakan di sini, saudara-saudari, adalah Anda dan saya, ketika di dalam Yeremia dikatakan Tuhan menjamah mulut kita, Tuhan menguduskan. Kata menguduskan itu artinya memisahkan, mengkhususkan. Artinya mendedikasikan, saudara-saudari. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan perkataan kita. Anda ngelihat ketika di dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan sesuatu, dia mulai berfirman, perkataan. Dan kita ini adalah vesselnya, kita ini alatnya. Sebab itulah ketika Tuhan katakan bahwa dia menjamah mulut kita, ini adalah bagian penting, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melihat tuhayan. Kita mulai menguduskan perkataan-perkataan kita. Mulai sadari, saudari. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 3 juga katakan bahwa kalau kita bisa menguasai lidah, bibir, mulut, perkataan kita, maka kita orang sempurna. Maka bagian tubuh yang lain pun itu pasti kita bisa kuasai. Ini bukan bicara secara fisik, saudara-saudari. Nggak mungkin kita menguasai bibir, mulut kita, lalu kita bisa menguasai, mengatur lever kita, jantung kita. Bukan, tetapi ini bicara tentang kehidupan, saudara-saudari. Ketika kita bisa menguasai bibir, mulut kita, maka bagian lain dalam kehidupan kita yang menghidupkan kehidupan kita ini, saudara-saudari, itu bisa kita atur, dengan kata lain. Amin. Jadi Anda harus tahu, Anda dan saya harus tahu bahwa ketika Tuhan memulai sesuatu, dia mulai dengan firman, perkataan. Jadi Tuhan bekerja dengan perkataan firman yang ditaruh di bibir mulut kita saat ini. Dan karena, saudara ingat, ya, kalau yang ikut PA akan tahu ini, bagaimana makna kata bana. Bana artinya membangun. Sekarang, saudara-saudari, kita dipakai untuk membangun. Karena ada Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah membangun. Sebab itu bukan membinasakan. Waktu zaman Yeremia, orang Israel belum ditebus oleh Tuhan. Sehingga mereka harus dihukum, dihancurkan dengan akibat dosa-dosa mereka. Tapi kita sekarang sudah ditebus. Sehingga perkataan kita adalah untuk membangun. Amin. Tetapi Tuhan mulai bekerja bukan dengan langsung Anda ngelihat, tetapi mulai dengan firman yang ditaruh di bibir mulut kita. Oleh sebab itu, kuduskan bibir mulut kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 jelas, kalau kita menguduskan, maka Tuhan pakai. Perkataan kita penuh kuasa ketika kita mulai menguduskan dan mulai memperkatakan apa yang Tuhan suruh, firman Tuhan. Jadi bibir mulut kita ini adalah alat, vessel. Tapi kita harus mendedikasikannya bagi Tuhan. Nggak bisa dua-duanya. Kita ngomong seenaknya aja, kita gosip, kita mengatakan kata-kata sia-sia, kita berbohong, lalu kita memperkatakan firman Tuhan. Tadi dikatakan nggak mungkin mata air yang sama. Jadi mata air kita ini bersumber dari mana? Kalau kita menguduskannya dari Allah, maka harus keluar dari Allah dan tidak lagi kata-kata yang keluar dari daging, dari emosi kita, saudari. Dan untuk itu nggak gampang memang. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Minta Roh Kudus untuk menolong kita menguasai ataupun menjaga apa yang kita katakan. Saudara, ini serius. Bukan hanya sekedar nasihat, ini suatu pesan Tuhan di akhir zaman. Karena di akhir zaman akan datang masa sulit, orang begitu jahat, orang begitu egois sehingga memancing emosi kita. Kalau kita terpancing, akan lebih banyak kerusakan, saudari. Ingat itu. Amin. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini tuntunan Tuhan, dilanjutkan dengan rema. Perkataan Tuhan, saudara-saudari. Di ayat 11, saya anggap ini sebagai perkataan yang Tuhan berikan untuk waktu yang spesifik dan tujuan yang spesifik. Ingat yang minggu lalu, ya. Jadi ini perkataan Tuhan buat kita.
Saya mendapatkan ini, saya gumulkan, saya gali, saya jadi cross check juga dengan apa yang hamba-hamba Tuhan juga sampaikan. Saya percaya ini juga adalah perkataan Tuhan. Di Yeremia ayat 1 ayat 11 dikatakan, sesudah itu firman Tuhan, sesudah Tuhan menguduskan mulut kita. Kalau Anda mau melihat hal-hal yang dari Tuhan mulai dengan mulut kita, khususkan mulut kita, perkataan kita hanya datang dari kerajaan Allah. Sesudah itu, sesudah dikuduskan bibir mulut kita, firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang. Baru kita bisa dengar firman. Apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. A rod of an almond tree. Saudara, Anda melihat, setelah dikuduskan, baru terbuka mata rohaninya. Sehingga terkeluarlah prinsip, what do you see? Apa yang kita lihat? Saudara, apa yang kita lihat bukan dimulai dengan mata. Kalau kita melihat harus dengan mata, tetapi tadi Anda ngelihat. Kalau Anda mau melihat hal-hal dari Tuhan, mulailah menjaga bibir mulut kita. Amin. Nah, kenapa saya tulis what do you see? Karena kita pernah bahas prinsip what do you see, apa yang kita lihat ini. Ya, kita terlanjut. Lihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, dikatakan Anda tahu pohon badam? Anda ngeliat, ini dia pohon badam, gambaran pohon badam. Indah bukan? Ya, sebenarnya ketika Yeremia melihat, dia hanya melihat dahan pohon badam, belum ada buahnya, almondnya. Badam itu almond, saudara-saudari, ya, belum ada. Tetapi hanya ketika ada pohon badam, mulai kelihatan dia tahu itu badam karena udah mulai berbunga. Anda tahu fakta tentang pohon badam adalah pohon badam ini adalah pohon pertama yang berbunga di Israel pada saat musim semi. Musim semi itu musim tumbuh. Dan bukan kebetulan juga kalau Anda mendengar firman ini pada masa tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek diperingati pada hari pertama musim semi. Makanya disebut Spring Festival. Musim semi, festival musim semi, saudara. Itu dia di budaya Chinese yang sedang saat ini dirayakan Imlek, saudara. Musim semi itu memperingati musim semi, musim mulainya musim berbuah, mau menuai, saudara. Amin. Inilah yang Tuhan kasih unjuk kepada kita. Tuhan mau ada masa tuaian, dan dia mulai dengan pohon badam. Pohon badam adalah awal tanda bahwa musim semi, musim tuai terjadi, saudara-saudari. Amin. Nah, yang menariknya, badam ini, saudara, akar katanya dari pohon badam ini berarti juga artinya segera, tergesa-gesa. Maknanya adalah siap bertindak, siap laksanakan. Anda juga bisa lihat kalau jawabannya dalam Yeremia 12 ketika Yeremia berkata, aku lihat pohon badam, Tuhan ngomong apa? Baik penglihatanmu, aku akan melakukan apa yang aku firmankan. Sebenarnya kata aslinya adalah, aku akan segera bertindak. Ya, ini permainan kata yang luar biasa, hikmat ilahi. Pohon badam dalam bahasa Ibrani, kemudian Tuhan pakai, aku akan segera. Gitu. Akar katanya sama. Aku akan segera. Tuhan akan segera melakukan. Jadi kalau Anda ngelihat dari Amos tadi 39, Tuhan, saudara, itu kalau Anda baca ada pesan urgensi segera. Ini akan cepat sekali. Bahkan kita belum selesai, udah terjadi lagi. Nah, itu dia, saudara. Amin. Dan yang menariknya adalah, saudara, pohon badam ketika dia mulai berbunga, itu artinya mulai musim berubah. Ada suatu perubahan musim, saudara. Ini tanda dimulainya suatu perubahan. Dan menariknya lagi, bukan suatu kebetulan, saudara. Kata badam itu juga berarti goncangan. Bukan akar kata. Kata badam juga bisa berarti dalam bahasa Ibrani adalah goncangan, saudara. Digoncangan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 27. Pada akhir zaman, kita hidup di akhir zaman, saudara. Dikatakan ayat 27,
satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Lihat, perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudari, amin. Lihat, ketika Yeremia melihat pohon badam, ini message dari Tuhan yang Tuhan bukakan, bahwa catat, ke depan akan ada goncangan. Kita sudah mengalami COVID menggoncang seluruh dunia, dan sekarang mulai lagi ekonomi mulai menggoncang seluruh dunia, inflasi mulai menggoncang, ada goncangan, saudari. Tapi jangan kita takut. Tuhan kirim pesan kepada Yeremia. Tuhan bilang, jangan kau takut. Apa yang mau disampaikan di sini juga bukan untuk menakutkan Anda dan saya, tetapi membuat kita menyiapkan diri, siap untuk menuai. Amin. Tapi jangan pikir tuaian itu artinya, wah, gak enak, nyaman. Akan dimulai dengan goncangan, saudara. Amin. Supaya apa? Ada perubahan. Perubahan. Menunjukkan pada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Sehingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Pertanyaan saya. Kalau kita ngelihat di Ibrani 12 ayat 24 dan 25, itu bicara yang tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan itulah yang tidak akan bisa digoncangkan. Goncangan-goncangan akan membuat kita yang percaya pada firman Tuhan melihat hidup kita tidak tergoncangkan karena firman Tuhan terjadi. Amin, saudara-saudari. Di dalam Yakobus 1, ayat 2 dan 4 juga disampaikan begini. Tujuan goncangan, Anda lihat. Tujuan goncangan yang kedua adalah, dalam Yakobus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ujian sesungguhnya. Goncangan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Saudara tahu bahwa sempurna dan utuh, tak kekurangan apapun juga, itu berbicara Anda sempurna, Anda utuh, Anda nggak kekurangan, bicara Anda kepenuhan, dan kata lain Anda murni. Ketika sesuatu digoncangkan, kayak Anda mengayak, maka yang tinggal akhirnya adalah yang murni, saudara. Ketika sesuatu digoncangkan kayak gempa, maka yang tetap berdiri yang tidak bisa digoncangkan. Tetapi ketika diayak, digoncang, ayak juga menggoyang, maka yang keluar dari ayak itu adalah yang murni. Apa maknanya murni? Murni di dalam firman Tuhan itu bukannya, ini saudara harus tahu, murni itu artinya bening dalam firman Tuhan, maknanya. Bening itu apa? Bening artinya tembus pandang. Nah, Galatia katakan bahwa kehidupan kita ini sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita bening, tembus pandang, maka orang akan melihat Kristus yang ada di dalam. Ketika ada goncangan ini berupa ujian, saudara-saudari. Orang berlaku jahat sama kita. Ketika ada masalah, ketika kita, bagi orang-orang sekitar kita sangat mengkhawatirkan, menakutkan, tapi orang bisa melihat kita memiliki damai sejahtera, ketenangan Kristus, kita nggak membalas orang, justru kita berlaku baik, mengasihi orang, mereka melihat Kristus, itu namanya bening, murni, saudara. Tujuan goncangan adalah menjadikan kita murni, bening seperti Kristus yang terlihat. Reaksi Kristus, saudara, yang orang lihat di dalam kita, ketenangannya, kedamaiannya, apalagi saudara, kuasanya juga. Amin. Ini dia. Ini akan terjadi. Jadi, yang Tuhan mau sampaikan hari ini adalah juga suatu apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau lakukan, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau Tuhan melakukan sesuatu, dan kita harus tahu apa yang dilakukan. Jadi kita harus cari tuntunan. Sekarang kita ngelihat pada tuntunannya. Tuntunan yang kita ngelihat, saudara. Ya, tadi kita ngelihat bahwa pohon badam, bunganya adalah yang pertama tumbuh di musim semi.
Pertanyaan saya kepada Anda, apa yang pertama muncul sebelum buah, yaitu artinya sebelum tindakan kita? Tindakan adalah suatu buah. Hasil dari apa? Buah adalah hasil dari bunga yang muncul. Anda ngerti? Tindakan adalah hasil ataupun buah dari benih apa? Pikiran, saudara. Jadi buat kita adalah Tuhan kasih unjuk dengan pohon padam ini. Pohon padam adalah awal dari suatu buah yang akan muncul. Saudara, ini juga bicara pikiran kita adalah awal benih daripada buah tindakan yang akan kita lakukan. Sebab itu tuntunan Tuhan buat kita, jaga apa yang kita izinkan ada pada pikiran kita. Dan kalau Anda melihat pada PA kita sebelumnya, saudara, makna 5 batu secara profetik, secara pengingkapan, Anda ngelihat Goliat dikalahkan oleh batu yang diambil dari 5 batu oleh Daud. Di mana batu itu terpendam? Di dahi Goliat. Dahi bicara pikiran. Dan kita sudah melihat bahwa 5 batu, kata 5 itu juga menunjukkan firman Tuhan. Pikiran kita medan pikiran. Ketika pikiran kita benamkan firman Tuhan, maka Goliat kalah, saudara-saudari. Amin. Jadi ayo, penuhi pikiran kita dengan firman, saudara-saudari. Ini tuntunan Tuhan berkali-kali. Seperti nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi Anda renungkan. Kalau disampaikan kepada kita berkali-kali, ini penting. Kadang yang mudah kita sering abaikan. Oke. Yuk, penuhi pikir kita dengan firman. Bukan berarti Anda baca firman terus, tetapi yang lain juga Anda baca firman, Anda dikelilingi orang-orang yang cinta firman juga. Harus kita jaga dengan siapa kita bergaul, saudara. Ya. Tuhan, kembali. Kemudian adalah rema, saudara-saudari. Dari ayat 13, kemudian Tuhan ngomong lagi. Hey, what do you see? Firman Tuhan datang kepadaku 2 kalinya. Apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Saudara, ini luar biasa. Tuhan kasih Yeremia, Tuhan bungkakan maknanya secara rema untuk waktu yang spesifik ini, untuk rancangan Tuhan yang spesifik ataupun apa yang Tuhan melakukan secara spesifik ini, saudari. Amin. Ini Tuhan bukakan. Anda tahu periuk mendidih pada zaman itu, saudara, digunakan ketika sesuatu yang perlu mendidih adalah untuk bukan memasak sayur, bukan untuk masak tepung. Tujuan yang mendidih adalah mematikan kuman, virus yang ada, dan itu ada pada daging. Suatu periuk, pot, atau kalau kita bilang sekarang wajan yang mendidih itu biasa digunakan untuk memasak daging. Saat itu di Israel periuk untuk memasak daging. Anda sudah melihat kan maknanya apa? Tuhan kasih peringatan. Karena ketika Tuhan Yeremia ngomong periuk tentang yang mendidih, Tuhan katakan, ya, akan datang serangan dari utara. Karena periuk ini datangnya dari sebelah utara. Jadi ini bicara tentang serangan, saudara-saudari. Apa yang akan menyerang kita? Tuhan katakan tentang kedagingan. Kedagingan atau perbuatan daging akan merajalela. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 tanda-tanda akhir zaman jelas dikatakan ini. Anda silakan baca sendiri. Orang akan cinta uang, akan dikelilingin orang-orang cinta uang, cinta diri, memfitnah, bohong, gak tahu berterima kasih, saudara, memberontak, dan pada akhirnya menuruti hawa nafsu, menuruti daging. Saudara, ini bukan bicara tentang manusianya, tetapi saudara, ini dunia akan datang serangan kedagingan. Dorongan kedagingan lewat apa yang dilihat, lewat pola-pola pikir, gaya hidup yang dimasukkan, saudara-saudari.
seksual, kejahatan, kekejaman tidak berlangsung tiba-tiba, tetapi iblis mulai memperlihatkan hal seperti itu, saudara. Jangan pikir, saya saya nggak ikut perbuatan daging, saudara. Jangan bodoh. Di sekeliling kita memperlihatkan perbuatan yang kalau Anda ngelihat begitu banyak. Akhirnya menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ataupun Anda mulai mengikuti daging daripada hidup dituntun oleh roh Allah. Hidup oleh roh. Karena kita nggak sadar. Kita penting uang. Akhirnya kita nggak tertarik, saudara, dengan hal-hal yang rohani dari Tuhan. Kita diperbudak mencari uang, tambah banyak, bukan kurang kadang orang cari uang itu. Kadang mau tambah banyak aja. Kita dipersulit karena kalau uang kita kayak kurang, kita uring-uringan, kita stres, saudara. Saudara, renungkan ini. Saya nggak mau bicara banyak, saudara, supaya jangan dikira menghakimi. Karena saya pun terus bergumul juga. Bukan Anda aja, saya pun sama dengan Anda. Kita dikerubuti oleh daging yang merajalela ini, saudara. Amin ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dikatakan datang dari utara. Ketika saya tanya Tuhan, kenapa? Apa masalah dengan utara? Kemudian Tuhan kasih perlihatkan juga, saudara, dan ini salah satunya, ya. Bukan saya bilang ini satu-satunya, bukan ini salah satunya. Dan saudara, Israel saat itu ada di Northern Hemisphere. Bumi itu dibagi ada dua belahan, utara dan selatan. Hemisfer utara dan selatan. Israel ada di utara saat itu. Dan bagi yang di utara, saudara-saudari, matahari itu penting kan buat kita, kan sumber kehidupan. Matahari itu lambang daripada Allah sendiri, saudara. Amin ya. Nah, saudara, saya mau kasih unjuk Anda lihat gambar ini. Nah, saya lihat dari ini, saudara. Orang-orang yang mau pasang panel surya, solar window, panel surya, saudara ya, yang tenaga matahari itu pakai panel, maka mereka akan mengarahkan panelnya ke arah selatan. Kenapa? Karena arah selatan itu matahari terbit di timur, tetapi sumber cahaya matahari yang paling banyak adalah ketika solar panel itu ditaruh mengarah ke selatan. Dan bahkan, ya saudara, pada saat matahari paling terik, paling tinggi, noon, jam 12, itu ada di selatan, saudara. Sehingga kalau di selatan itu matahari paling banyak, ya, cahaya matahari paling besar, maka kebalikannya utara paling gelap. Bayangan. Utara mencerahkan kegelapan, ngeblok pengenalan akan terang firman Tuhan ini. Jadi Tuhan memperingati kita pada akhir zaman ini, firman Tuhan akan dilecehkan, saudara-saudari. Akan dilecehkan. Firman Tuhan segala hal dilakukan oleh si jahat iblis dunia supaya firman Anda dan saya tidak tertarik pada firman Tuhan. Kalau kita nggak tertarik pada firman Tuhan, kita nggak akan kenal Tuhan kita. Amin. Di dalam Bilangan 11, saudara, dan daging dengan utara ini, saudara, daging arti periuk mendidih ini dengan utara ini partneran. Kenapa saya katakan di dalam firman Tuhan ketika orang Israel ada di padang gurun dalam Bilangan 11 ayat 4, saudara, dan kemudian Bilangan 11 ayat 6, Anda ngelihat orang Israel dikasih mana oleh Tuhan, tetapi kemudian ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah bulah serta berkata, siapa yang akan beri kami makan daging? Mereka makan daging, padahal Tuhan kasih mana. Mereka bilang, sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini aja yang kita lihat. Saudara ngelihat, bukan dimulai orang Israel, tapi orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan itu bukan orang Israel. Mereka menyusup. Anda anak Tuhan, tetapi ada pikiran-pikiran yang menyusup. Pikiran-pikiran daging.
Akhirnya mereka tidak mau menginginkan mana. Mana bicara firman Tuhan. Kalau saat ini, saudara, mereka lebih menginginkan hal-hal yang daging. Ya, saudara. Ini yang akan terjadi pada hari-hari ini juga, saudara. Orang-orang akan mengejek, tidak percaya pada firman Tuhan. Mereka lebih mau daging. Di dalam 2 Petrus 3 ayat, saudara, ayat 3 dan 4, ini pada akhir zaman ini yang terutama kamu harus tahu, ketahuilah pada hari-hari akhir, zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Apa yang diejek? Janji firman Tuhan. Walaupun di sini dalam Petrus dikatakan janji kedatangan Tuhan Yesus, tetapi ini bicara semuanya, bukan hanya kedatangannya aja, firman Tuhan. Saudara, akan datang logika-logika yang mulai meragukan firman Tuhan. Akan datang logika-logika panah-panah yang membuat kita mulai gak percaya firman Tuhan. Ini akan terjadi. Ketika kita ada di tempat yang salah, ketika kita membiarkan penyusup-penyusup masuk, kita akan ikut, saudara, tanpa kita sadari. Merendahkan firman Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Amin. Saudara, kita harus tahu. Lalu apa tuntunan Tuhan untuk menghadapi keadaan ini? Karena ketika Tuhan mau mengatakan sesuatu, memperingati sesuatu, Dia kasih solusi. Karena Tuhan adalah jalan. Jangan percaya pada orang yang hanya memperingati Anda tanpa mengasih tahu jalan keluarnya. Kalau datang dari Tuhan selalu datang dengan jalan keluar. Karena Tuhan adalah the way, jalan. Di dalam firman Tuhan Anda tahu bahwa dalam Yeremia 19 yang kita telah lihat sebelumnya, yang paralel, saudara, dengan Yeremia 9, saudara, 8, maaf, Yeremia 8, aku menyertai Tuhan. Tapi kita ngelihat sekarang ayat 18 dan 19 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, supaya lebih gampang. Dengarkanlah, engkau akan ditentang oleh penduduk negeri ini. Ingat, ya, akan ada resisten, akan ada pertempuran. Raja-raja Yehuda, para pejabat pemerintah, para imam, rakyat. Pada hari ini, kata Tuhan, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk melawan mereka. Engkau akan menjadi seperti kota berbenteng, seperti tiang besi dan tembok tembaga. Mereka tidak akan dapat mengalahkan kau, sebab aku akan menyertai dan melindungi engkau. Aku Tuhan telah berbicara. Saudara, tuntunan Tuhan selalu bersumber pada who do you see? Apakah Anda melihat kepada apa yang mereka lakukan, penduduk negeri, raja-raja, pejabat pemerintah yang ngelawan kita, atau kita melihat kepada Tuhan? Apakah kita fokus pada Tuhan yang berbicara, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang firman katakan? Apakah kita berfokus pada apa yang Tuhan berikan? Aku memberikan kepadamu kekuatan, atau Anda melihat pada besarnya pertempuran? Apakah Anda melihat pada siapa musuh kita, atau Anda melihat pada siapa yang menyertai kita? Dan siapa yang melindungi kita? Pilihlah fokus melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan Tuhan, difirmankan Tuhan, diberikan Tuhan, dilakukan Tuhan, saudara-saudari. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari kita ngelihat, saudara. Ada 2 prinsip yang tadi kita lihat. What do you see? Dan who do you see? Dan kalau masih Anda ingat, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang membangun. Khotbah apa yang kita bangun? Anda ngelihat. Pakai 2 prinsip ini. Ketika kita membangun, kita harus mulai melihat apa yang kita bangun, saudara-saudari. Yang kita mau bangun apa? Tetapi dan dengan siapa kita mau bangun? Ataupun siapa yang kita percayakan untuk membangun? Jadi siapa? Dan Tuhan adalah master builder. Kalau Anda mau membangun hidup kita, kalau Anda mau membangun apa yang dijanjikan Tuhan, Dia yang janjikan, Dia master builder, Dia yang sanggup menggenapinya. Sebab itu fokuslah pada Tuhan. Amin, saudara. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita suatu perkataan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera melakukan apa yang Dia rancangkan, yaitu menuai, memberikan tuaian kepada kita. Tetapi tidak ada tuaian tanpa benih, saudara. Amin. Tuhan
akan segera, saudara, sangat segera. Ini sangat segera melakukan tuaian dari benih yang kita tabur. Sebenarnya seperti yang dia janjikan, dia rencanakan. Mungkin selama ini Anda mulai menabur benih Tuhan pada janjinya, yang percaya bahwa aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin Anda selama ini meminta dan mulai membangun, percaya Tuhan mencukupi kebutuhan kekayaannya. Ketika Anda tabur itu, Anda mulai melihat itu, maka Tuhan segera melakukannya. Pada hari ini Tuhan akan segera melakukannya. Tetapi, saudara, akan ada goncangan yang membuat perubahan dan pemurnian. Apa yang Tuhan lakukan demi kita selalu, saudara. Kenapa? Karena di sekeliling kita begitu banyak kedagingan. Dan begitu banyak orang yang gak percaya firman. Tetapi siapa yang pegang firman itu sampai kesudahannya akan melihat kuasa firman. Sebab itu siapkan hati kita untuk mengenal kasih Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, penuhi perkataan kita dengan firman, pikiran kita dengan firman. Fokus apa yang Tuhan sampaikan. Perkatakan firman Tuhan itu. Fokus pada apa yang diberikan Tuhan. Anda telah diberikan kemenangan. Renungkan, saudara. Izinkan Roh Kudus bicara kepada Anda. Karena ini hanya garis besar. Tapi dia akan berbicara secara spesifik kepada Anda dan saya masing-masing. Dan mulai fokus pada apa yang dilakukan Tuhan. Bukan apa yang dilakukan musuh Anda dan saya. Amin, saudara. Saya cukupkan itu. Tapi saya minta Anda renungkan, ulang lagi. Bawa ke Tuhan, bawa ke Roh Kudus dan izinkan dia berbicara. Karena ini bukannya khotbah, ini adalah message dari Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena tuaian itu, saudara, ada waktunya, ada seasonnya. Kita harus ada di waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat tentunya. Amin. Saya cukupi. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat tuntunan, pimpinan, dan pesan Tuhan. Roh Kudus, ingatkan terus pesan ini dan biar kau berbicara lebih spesifik buat setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang kami tabur, benih-benih firman, janji firman Tuhan yang kami tabur, kami percayai terjadi segera dalam hidup kami, Tuhan. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.